Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Fauzan Syahrul Ramadan dari kelas A2. Sebelumnya minta maaf karena ada kendala teknis saat Zoom semalam. Jadi aku berinisiatif untuk record sendiri beberapa penjelasan yang mungkin bisa membantu kita semua menghadapi ujian-ujian biokim. Nah, untuk metabolisme karbohidrat di UTB 1 kemarin, ada beberapa soal. Sebenarnya mungkin soal-soalnya itu udah template tahun lalu, tapi ada satu soal yang mungkin berbeda. Kita bahas satu-satu. Yang nomor pertama, enzim yang digunakan pada gluconeogenesis yang merupakan bypass dari reaksi irreversibel menggantikan enzim glukokinase pada glikolisis adalah, ya jawabannya itu yang B, glukosa 6 fosfatase. Nah, di sini ada kata kuncian nih, enzim yang digunakan pada gluconeogenesis, dan enzim itu bisa menggantikan peran dari enzim glukokinase. Nah, sebenarnya enzim gluconeogenesis itu apa sih? Nah, jadi proses-proses yang ada di metabolisme karbohidrat itu kita biasa kenal konsep-konsep ini kayak saat kita kenyang atau lapar. Nah, ada namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu dia mengubah seluruh zat yang non karbohidrat yang ujung-ujungnya itu akan menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, kondisi ini biasa terjadi saat kondisi kita lapar atau fasting. Itu biasa punya teman-teman dekat itu namanya glycogenolisis, yaitu penghancuran glikogen. Itu terjadi saat kita lapar juga. Nah, lawannya itu namanya glucogenesis. Glikogenesis yaitu genesis kan pembentukan ya, pembentukan glikogen ya biasa disimpan di hati, yang sebagian besar di hati dan di otot. Nah, glikolisis itu adalah yang sering kita dengar sehari-hari itu pemecahan glukosa. Ini untuk reaksi-reaksinya, jadi enzimnya ini kan bersifatnya irreversibel, ya, yakni yang glukosa dan fosfatase itu sifat irreversibel atau memiliki sifat satu arah. Sebenarnya ada 3 enzim penting di sini, yakni enzim yang sifatnya itu irreversibel. Apa sih sebenarnya enzim irreversibel itu? Sebenarnya enzim yang jadi kunci, enzim kuncinya gitu. Key enzimnya yang tidak bisa diubah ke substrat sebelumnya. Untuk proses yang kanan ini proses gluconeogenesis, yakni perubahan dari glukosa menjadi perubahan dari zat-zat non glukosa menjadi glukosa. Untuk yang proses glikolisisnya itu kan, mohon maaf yang ini, ya ini glukosa 6 fosfatase. Terus yang penting juga itu yang ini piruvat karboksilase, ini yang mengubah piruvat menjadi oksaloasetat. Nah, ini terjadi di mitokondria. Terus yang oksaloasetat dia ubah lagi ke fosfoenol piruvat itu menjadi menggunakan enzim fosfoenol piruvat karboksikinase. Ini dia terjadi di mitokondria dan sitosol. Nah, enzim yang tadi itu glukosa 6 fosfatase itu terjadi di endoplasmic reticulum. Sebenarnya 3 enzim itu aja sih yang penting kalau gluconeogenesis, sisanya itu glikolisis, yakni lawannya dari gluconeogenesis. Udah pada hafal semua kan? Nah, ini yang glukokinase itu dia itu sama dengan heksokinase, yaitu fungsi untuk glikolisis, yakni memecah glukosa untuk menghasilkan ATP yang terjadi di mitokondria. Bedanya, glukokinase itu dia terjadi di hepar, pankreas, dan pankreas. Biasanya glukokinase ini dia memiliki harga KM yang tinggi. Kenapa? Karena hepar dan pankreas itu kan dia fungsinya untuk banyak fungsi untuk dalam regulasi kadar glukosa darah. Sehingga misalnya kadar glukosa darahnya rendah, yang tidak mencapai kadar KM, itu nggak bisa diubah menjadi glikogen. Kecuali kadar glukosa darahnya yang tinggi, maka tubuh itu akan istilahnya dalam keadaan kenyang gitu ya, diubah glukosa darah itu untuk disimpan di hepar ataupun di otot ya. Baru dengan kadar yang tinggi baru bisa diubah. Sedangkan heksokinase dia itu terjadi di seluruh sel gitu.
Untuk yang kebalikan glukokinase itu enzim glukosa 6 fosfatase yang terjadi di gluconeogenesis atau lawan dari prosesnya glikolisis. Selanjutnya nomor 2 dari metabolisme karbohidrat, yaitu berikut ini protein transport yang berperan pada absorpsi fruktosa dari lumen usus ke dalam sel enterosit adalah, jawabannya itu GLUT5. Ini juga udah sering muncul di soal-soal tahun sebelumnya. Ini kita bahas sedikit ya. Ya ini aku cari di Google sih gambarnya. Gambarnya ini mungkin bisa merepresentasikan tabel yang ada di PPT itu. Nah, di sini aku highlight beberapa hal yang penting ya, kayak di sini ada GLUT1, GLUT1 terjadi di red blood cell, di sini terjadi di eritrosit gitu kan. Di sini di mana glukosa itu hanya diubah nanti akan menjadi laktat karena di red blood cell tidak memiliki mitokondria, sehingga dia tuh fungsi dari menghasilkan ATP-nya itu adalah untuk mentransport oksigen aja dari oksigen yang dihirup dari luar tubuh, kemudian ditransfer ke sel-sel jaringan, ataupun sebaliknya dia mengangkut karbon dioksida terus dari sel-sel tubuh terus dikeluarkan lagi. Hanya itu fungsinya ATP yang digunakan di red blood cell ini. Nah, dia itu menggunakan GLUT1. Terus yang kedua adalah GLUT3. Dia ini ada di central nervous system atau biasa di sel-sel saraf. Di sini digambarkan di otak. Terus yang ke GLUT2 itu dia terdapat di pankreas dan sel-sel sel beta pankreas, mohon maaf, hati dan usus. Tapi yang aku highlight sini sebenarnya hati dengan pankreas. Ini sama dengan yang aku bilang tadi, dia itu yang punya regulasi terkait kadar glukosa darah. Terus selanjutnya yang GLUT4, mohon maaf, GLUT4 ini biasa ini disebut sebagai insulin dependent. Ini juga pernah ada soalnya gitu kan. Jika misalnya insulinnya defisiensi atau tidak ada, maka uptake glukosa di sini tuh akan rendah gitu. Karena dia nggak bisa buka GLUT4-nya untuk glukosanya masuk ke dalam sel-sel otot ataupun sel-sel adiposit gitu. Oh, di sini sel adiposit yang GLUT4. Yang ini skeletal muscle. Terus yang GLUT5 yang pertanyaan soal ini yaitu banyak terdapat di jejunum atau di ginjal. Untuk yang gambarnya itu ini sendiri itu yang ini. Jadi fruktosa ini masuk melalui GLUT5 dari lumen enterosit atau sel-sel usus, kemudian masuk ke dalam sel usus itu sendiri, diproses demikian rupa, terus ketika dia masuk lagi ke kapiler, itu melalui GLUT2. Nah itu. Selanjutnya kita pindah nomor 3. Nomor 3 di soal metabolisme karbohidrat, ya ini pada jaringan otot skelet yang dalam keadaan depresi energi, depresi energi itu kayak kehilangan atau kekurangan energi dan anoksia, senyawa di bawah ini yang digunakan untuk mengaktifkan glikogen fosforilase tanpa mengalami fosforilasi adalah, sebenarnya ini logika aja sih teman-teman. Di sini kalau kita bayangkan di dalam keadaan kita itu kenyang atau lapar gitu. Jadi kayak ini menggunakan prinsip yang kenyang lapar tadi. Ketika misalkan kita kenyang, itu akan banyak energi dan akan banyak disimpan dalam bentuk glikogen oleh insulin. Glikogen itu akan disimpan di hepar atau di otot. Nah, sebaliknya saat kita lapar, itu energi yang disimpan itu bakal dirombak kembali dan dimasukkan ke pembuluh darah. Nah, itu di peran dari hormon glukagon. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita kenyang dan lapar? Nah, saat kita kenyang itu, glikogen sintasenya itu yang aktif. Jadi saat kita kenyang, habis kita makan gitu ya, maka yang akan berperan adalah hormon insulin kan, memasukkan glukosa ke dalam sel-sel. Nah, ternyata itu prosesnya adalah glikogen sintasenya itu aktif. Terus saat kita lapar, ternyata ada namanya glikogen fosforilase. Glikogen fosforilasinya itu yang akan aktif. Nah, jadi simpelnya kalau misalnya kita banyakkan glukosa, maka tubuh akan menyimpannya menjadi glikogen. Atau mungkin saat kita kebanyakan ya glukosa banyak, maka akan disimpan jadi glikogen. Terus kalau misalnya glukosa dan fosfat banyak, disimpan jadi glikogen. Nah,
Sebaliknya, kalau misalnya kadar glukosa kita sedikit, maka glikogen yang ada di sini akan diubah menjadi masuk ke siklus yang sebaliknya, akan diubah jadi glukosa 6 fosfat, kemudian akan diubah jadi glukosa. Nah, itu saat kita keadaan lapar gitu ya. Mari kita lihat bagaimana mekanismenya. Di sini kan masalahnya tuh kayak masalah fosforilasi atau defosforilasi gitu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan kita lapar, itu maka tubuh kita akan mengaktifkan namanya si AMP ini. Si AMP ini akan mengaktifkan protein kinase. Protein kinase yang berperan dalam siklus pengubahan glikogen yang dari simpanan makanan itu diubah ke glukosa yang akan digunakan di yang akan disebar ke darah gitu ya, menggunakan protein kinase. Jadi protein kinase ini akan memfosforilasi ATP diubah menjadi fosforilase kinase yang tidak aktif diubah menjadi fosforilase kinase fosfat, dan ini sifatnya aktif. Nah, dari hal itu yang digunakan itu adalah ATP, karena ATP masih bisa dipecah menjadi ADP. Nah, sedangkan AMP itu tidak bisa dipecah lagi, karena fosfatnya itu ya artinya kalau misalkan dipecah, AMP itu udah tidak berfungsi lagi. Jadi kalau misalkan kita kembalikan ke pilihan jawaban yang tadi, sebenarnya ya simpel sih, kalau misalnya ATP masih bisa diubah jadi ADP, ADP bisa jadi AMP. Sedangkan AMP ini ketika mau mendonorkan fosfatnya, dia tuh udah nggak bisa, apa ya, AMP-nya tuh udah nggak bisa berfungsi lagi gitu, sehingga AMP ini batas akhirnya gitu. Karena dia tidak bisa mengalami fosforilasi, dia tidak bisa menyumbangkan fosfatnya ke gugus lain, seperti itu. Maaf, ini Galuta 5 yang belum dihapus. Selanjutnya yang nomor keempat dari metabolisme karbohidrat, piruvat dapat dikonversi menjadi asetil-CoA menggunakan enzim berupa dehidrogenase. Reaksi dehidrogenase yang terjadi adalah uh, jadi ini masalah glikolisis. Ini teman-teman udah pasti udah tahu prosesnya itu terjadi di sini. Jadi ketika kita ulang dulu dari glukosa, diubah menjadi glukosa 6-fosfat, di sini dia butuh ATP sehingga diubah ATP jadi sehingga ATP-nya itu dibongkar karena membutuhkan energi, terus dari glukosa 6-fosfat diubah jadi fruktosa 6-fosfat, ini juga butuh energi sehingga ATP digunakan. Nah, terus fruktosa 6-fosfat dia itu akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini dia itu akan diubah menjadi dua senyawa DHAP, dihidroksiaseton fosfat, atau gliseraldehid 3-fosfat yang di bawah ini. Nah, tapi dihidroksiaseton fosfat ini itu tidak bisa diubah apa ya, di katabolisme, sehingga dia harus bisa diisomerisasi menjadi GA3P ini, gliseraldehid 3-fosfat. Dan lanjut siklusnya sampai siklusnya itu masuk 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, terus masuk ke fosfonilpiruvat, sampai masuk ke tahap yang piruvat menuju ke asetil-CoA paling bawah sini, tapi nggak ada di gambar ini ya. Nah, pada intinya adalah NADH yang seperti di gambar ini nanti itu akan diubah NAD, maksudnya akan diubah menjadi NADH. Nah, proses ini namanya reduksi. Nah, reduksi itu sebenarnya adalah, kalau pada gampangnya itu, dia itu mengalami penambahan satu atom hidrogen. Di situ dia artinya dia menangkap elektron. Kalau misalnya ada pertanyaan yang tanya, kalau misalnya pada glukosa yang mengalami metabolisme anaerob, itu piruvatnya itu kita cukup meninjau piruvat sampai dia menjadi asetil-CoA. Karena syaratnya dia menjadi asetil-CoA, dia itu piruvat butuh oksigen, sehingga dia bisa melepaskan karbon dioksida. Sehingga itulah disebut dekarboksilasi. Kalau anaerob, dia itu nggak butuh oksigen, sehingga piruvat yang tadi, dia tuh nggak bisa melepaskan karbon dioksida,
sehingga dia tuh hanya diubah menjadi laktat. Nah, ini hanya 2 ATP. Itu sih. Jadi intinya adalah dia tuh mengalami reduksi. NAD direduksi menjadi NADH. Direduksi sama siapa? Sama enzimnya. Enzimnya itu piruvat dehidrogenase di soal tadi. Terus selanjutnya yang nomor kelima dari metode karbohidrat, satu mol glukosa pada jalur glikolisis akan menghasilkan. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya kurang lengkap karena dia ini nggak spesifik glikolisis pada aerob, keadaan aerob atau non aerob. Tapi seingatku soal yang OTB kemarin itu dia pakai aerob. Nah, kalau aerob berarti langsung aja kita jawab yang 2 mol NADH dan 2 mol ATP. Ini teman-teman bisa cek sendiri ya di sini. Ini udah pada hafal semua juga kan ya. Bisa dicek. Pada intinya aku bilang tadi kalau ditanyain aerob, dia tuh kita tinjaunya sampai asetil-CoA aja. Karena siklus selanjutnya itu namanya TCA cycle. Itu bukan keadaan aerob ataupun non aerob. Tapi kalau misalkan tanya glukosa sampai aerob itu hanya asetil-CoA. Jadi silakan dihitung dari awal sampai akhir. Kalau yang dari awal sampai akhir glukosa sampai di asetil-CoA itu dia menghasilkan 7 ATP. Kalau misalnya ditanyain anaerob, dia itu dari piruvat ini akan dikonversi ke laktat, tapi di grafik ini nggak ada ya. Di skema ini nggak ada. Dia buat menjadi laktat, yang dimana dia itu membutuhkan 2 ATP, menghasilkan 2 ATP, sorry. Seperti itu. Nah, lanjut nomor ke berapa ini ya? 6 ya, dari metabolisme karbohidrat. Pada reaksi dekarboksilasi oksidatif, dibutuhkan senyawa tiamin. Oh, ini adalah soal baru yang baru muncul kemarin. Apabila tubuh mengalami defisiensi tiamin, tiamin itu vitamin B1, maka kerja enzim yang terganggu adalah, nah ini jawabannya adalah piruvat dehidrogenase. Kalau ingat teman-teman, piruvat dehidrogenase itu pernah dijelasin sama dokter Emma pada slide di glikolisis pada bagian slide akhir-akhir kalau nggak salah. Piruvat dehidrogenase ini kan fungsinya mengubah piruvat menjadi asetil-CoA. Nah, ini reaksinya aerob pasti kan. Nah, di sini kalau kita lihat penjelasannya, nah, ini. Jadi kalau kita lihat pertama, teman-teman bayangin dulu piruvat dehidrogenase. Nah, piruvat dehidrogenase itu adalah enzim yang sifatnya irreversible. Semua enzim irreversible itu pasti key function. Jadi dia key enzyme, sorry. Key enzyme berarti dia enzim kunci, yang dimana semua enzim kunci itu biasa sifatnya allosterik. Enzim allosterik itu dia punya beberapa subunit yang aktif. Nah, contohnya ini. Dia ini satu enzim tapi punya tiga enzim lain yang punya fungsi masing-masing. Nah, khusus di bagian ini ya, khusus di enzim piruvat dehidrogenase itu sendiri ada 3. Enzim 1, enzim 2, enzim 3, dan ada 5 ada 5 kofaktor ya, kofaktor namanya, karena dia melengkapi enzim-enzim. Ada 1, 2, 3, ada 5 kalau nggak salah. Aku lupa. Ini ada asam lipoat dan asetil, asetil-CoA, serta FAD dan NAD. Ada tambah satu lagi, tiamin pirofosfat. Oh iya, tiamin pirofosfat itu gugus prostetiknya. Nah, soalnya kan tanya, kan kita tahu sendiri bahwa gugus prostetik itu kan fungsinya untuk menstabilkan enzim kan, E1, E2, E3 ini, masing-masing sesuai dengan gugusnya. Ketika misalkan dia mengalami defisiensi, misalnya hilang atau misalkan kurang gitu kan, dia itu akan mengalami ketidakstabilan gitu, sehingga fungsinya itu akan berkurang. Nah, kalau misalkan ditanyakan tiamin, maka kita langsung jawab yang akan mengalami kehilangan fungsinya itu adalah E1, yakni piruvat dehidrogenase. Tuh. Ya, kita lanjut. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, ya mungkin ini bisa dihafalin ya tiga-tiganya. Siapa tahu keluar, tapi ya kalau lupa lihat ya gambar ini aja. Sorry, lihat yang gambar ini aja. Lihat gambar ini, bayangin aja gimana bentuknya sama apalin nama-namanya gitu. Dan fungsinya juga. Oke, selanjutnya yang soal ke 7 dari metabolisme karbohidrat, pada keadaan puasa atau fasting state, sekresi glukagon pada pankreas meningkat.
dan memengaruhi metabolisme glikogen di hati. Pada kondisi tersebut, manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar mengenai aktivitas enzim terkait? Nah, ini juga udah sering muncul ya. Jadi yang ditanya adalah saat keadaan kita itu lapar. Nah, teman-teman sekarang bayangin saat kita lapar itu yang terjadi apa? Kita tahu sendiri bahwa yang terjadi itu adalah pemecahan cadangan energi yang disimpan di glikogen tadi menjadi zat-zat yang bisa digunakan di darah gitu. Diubah jadi glukosa di darah gitu. Nah, pada saat kita lapar dan kenyang itu bisa kita sebut sebagai konsep kenyang lapar, sehingga kita bisa gampang aja kayak mikirnya. Kalau kita lapar itu intinya PKA aktif, protein kinase aktif, protein kinase A aktif. Yang terjadi adalah glikogen sintase inaktif. Nah, glikogen sintase ini adalah yang berperan dalam proses penyimpanan glukosa. Jadi dia tuh saat kita kenyang, sehingga ya ini harusnya inaktif gitu. Karena dia rencananya mau dipecah gitu kan. Sebaliknya yang aktif itu adalah glikogen fosforilase. Kalau teman-teman dengar kata-kata fosforilase, itu artinya dia mengalami fosforilasi. Kalau misalkan dia sintase, itu artinya pembentukan gitu ya. Terus selanjutnya adalah kenyang. Saat kita kenyang artinya saat kita habis makan, itu yang terjadi adalah PKA-nya itu inaktif. Kalau tadi kita ingat kembali yang di grafik kecil ini, nah ini protein kinase A ini kan berperan saat kita lapar, sehingga protein kinase A ini saat kita sedang makan atau habis makan itu akan harusnya inaktif karena dia bisa membuat glikogen sintase itu inaktif. Nah, sehingga kalau kenyang berarti kebalikannya, PKA itu harusnya inaktif dan glikogen yang sehingga menyebabkan glikogen sintasenya itu aktif. Artinya dia tuh bersiap untuk membuat glikogen. Kan glukogen sintase, kata-katanya kan sintesis glikogen ya. Nah, dari hal itu sebaliknya, kebalikan yang tadi, glikogen fosforilasinya yang inaktif. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kayak tadi, pokoknya saat kita kenyang, berarti glukosanya tinggi, atau glukosa fosfat tinggi, nah dia tuh akan lewat yang kiri ini, lewat membentuk UDP glukosa, terus nanti UDP dikeluarin jadi glikogen. Nah, saat lapar, kayak di soal ini, dia tuh glikogennya bakal dipecah, kemudian bakal dipecah dan mengalami fosforilasi dan berbagai macam prosesnya ini melibatkan PKA yang penting, dan ingat PKA ini sangat penting saat pengubahan glikogen menjadi glukosa, yang artinya saat proses kita lapar. PKA ini sangat penting saat proses kita lapar. Sehingga ingat-ingat aja, PKA itu saat kita lapar. Gitu. Dia pasti aktif. Dari PKA dia akan menginaktifkan glikogen sintase, dan sebaliknya dia akan mengaktifkan glikogen fosforilase. Dengan seperti itu, akhirnya glikogen bisa diubah menjadi glukosa. Nah, selanjutnya soal terakhir di metabolisme karbohidrat, manakah di antara hal berikut ini yang benar mengenai efek fruktosa deoksimonan fosfat pada jalur glikolisis di hepar? Nah, di sini sebenarnya agak kompleks ya. Ini menggunakan PFK atau fosfofruktokinase. Jadi ini mungkin udah sering muncul juga soalnya, tapi aku mungkin membahas sedikit aja. Jadi PFK2 itu adalah enzim alosterik yang poten terhadap PFK1. PFK1 itu fosfofruktokinase 1 yang memiliki aktivitas katalitik ganda. Jadi dia tuh punya dua aktivitas katalitik yang mengubah glukosa menjadi glikogen, kebalik. Pirufat menjadi glikogen atau glikogen diubah menjadi glukosa. Nah, terus glikolisis dan gluconeogenesis itu kontradiksi atau biasa disebut sebagai two-way reaction. Sebagian besar senyawa yang mengkatalisis itu senyawanya sama, tapi arahnya berbeda. Artinya dia itu resiprokal, sehingga jika satunya diaktifkan, maka satunya harus dihambat. Contohnya itu pada liver, di mana PFK2 ini akan meregulasi enzim kunci glikolisis dan glikogeneogenesis. Jika glikolisis dipicu, gluconeogenesis harus dihambat. Fruktosa dan fosfat ini akan menjadi substrat bagi dua enzim, yakni fosfofruktokinase 1 dan fosfofruktokinase 2.
Mungkin kita lihat gambarnya di sini. Jadi, contohnya ya, ketika dalam keadaan enzim fruktosa 2,6 fosfat ya. Ini ketika misalkan dalam keadaan kadar glukosanya ini banyak, maka glukosa ini akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, fruktosa 6 fosfat ini dia akan merangsang atau meningkatkan aktivitas dari enzim PFK2 ini. Enzim PFK2 ini akan, jika PFK2 ini banyak, dia akan meningkatkan kadar fruktosa 2,6 fosfat. Sehingga dia akan meningkatkan afinitas PFK1, diubahlah dia menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Sehingga peran dari fruktofosfokinase 2 ini adalah untuk meningkatkan afinitas PFK1 terhadap fruktosa 6-fosfat. Mungkin sekian dari ya, metabolisme karbohidrat. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung lewat PC aja di WA atau lain. Sekian, tetap semangat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.